Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputro dari kelas A dan saya berasal dari prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya akan menjelaskan berbagai macam tentang penanganan nyeri. Sebelum kita menuju pada berbagai macam penanganan nyeri, angka baiknya kita mengetahui tentang penyebab nyeri dulu. Nyeri dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nyeri nociceptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nociceptif timbul dikarenakan adanya suatu rangsangan yang berpotensi berbahaya yang dideteksi oleh indera perasa oleh tubuh. Nyeri nociceptif timbul dikarenakan adanya kerusakan jaringan tubuh, baik kerusakan mekanis, misal nyeri sendi atau nyeri punggung, kerusakan akibat suhu panas, suhu dingin, atau akibat terkena bahan kimia. Munculnya nyeri nociceptif dapat ditandai dengan gejala-gejala pada bagian tubuh yang mengalami nyeri, antara lain rasa sakit yang menusuk seperti ditusuk oleh paku atau jarum, kaku, lemah, kesemutan. Nyeri neuropatik muncul dikarenakan adanya kerusakan pada jaringan saraf sehingga muncul nyeri yang terkadang secara tiba-tiba. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh nyeri neuropatik adalah rasa terbakar atau seperti ditusuk oleh jarum pada bagian yang mengalami nyeri, rasa kesemutan pada kaku, nyeri yang timbul secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas, sulit tidur dan beristirahat dikarenakan oleh nyeri tersebut, gangguan emosi akibat nyeri kronis, sulit tidur, dan sulit menggambarkan nyeri yang sedang diderita. Pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter untuk menjalani pengobatan atau manajemen nyeri jika mengalami nyeri yang tidak hilang setelah 2-3 minggu, sulit berelaksasi, nyeri yang dialami menyebabkan depresi, rasa cemas atau stres. Obat-obatan atau metode untuk meredakan rasa nyeri tidak lagi efektif, sulit melakukan aktivitas sehari-hari akibat nyeri. Sebelum menjalani pengobatan nyeri menggunakan obat-obatan, pasien diharapkan berhati-hati bila memiliki kondisi seperti anemia, hemofobia, kekurangan vitamin K, penurunan jumlah keping darah, adanya ulkus pada lambung atau usus, adanya poplip pada hidung, gangguan kerja hati, penyakit ginjal, menderita alergi terhadap obat-obatan pereda nyeri seperti obat antiinflamasi, non-steroid, atau paracetamol. Beberapa teknik penanganan nyeri yang dilakukan oleh umum, RICE Ice Compression and Evaluation, atau yang disebut dengan RICE, ini merupakan metode untuk meredakan nyeri secara sederhana dan dapat dilakukan sendiri oleh pasien di rumah. Dokter akan merekomendasikan pasien untuk beristirahat, mengopres daerah yang terasa sakit, dan memposisikan bagian tubuh tersebut lebih tinggi. Untuk meredakan nyeri yang sifatnya sementara, metode RICE sering digunakan untuk meredakan nyeri pada otot dan sendi, serta sering dikomunikasikan dengan pemberian obat pada pereda nyeri. Yang kedua, ada obat-obatan. Penggunaan obat pereda nyeri merupakan metode yang paling umum untuk mengontrol rasa sakit. Obat-obatan pereda nyeri ada yang dapat dibeli secara bebas dan ada pula yang harus menggunakan resep dokter. Beberapa jenis obat-obatan yang dapat diberikan pada pasien untuk mengatasi nyeri adalah: 1. Analgesik, contohnya paracetamol, aspirin, dan ibuprofen. Yang kedua, antikonvulsan, contohnya carbamazepine dan gabapentin. Yang ketiga, ada antidepresan, contohnya amitriptyline. Yang keempat, ada anti-migrain, contohnya sumatriptan. Yang keempat, opioid, contohnya oxydone, fentanyl, dan tramadol. Yang ketiga, ada fisioterapi. Terapi ini dapat berupa terapi panas, terapi dingin, pijat, atau latihan fisik. Yang keempat, ada pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan sebagai metode untuk meredakan nyeri pada pasien. Meskipun tidak semua bentuk nyeri perlu ditangani dengan metode ini. Beberapa metode pembedahan untuk meredakan nyeri antara lain adalah penghambatan syaraf, yaitu metode manajemen nyeri melalui pembedahan dengan cara memutus aliran impuls syaraf dari tempat timbulnya nyeri ke otak. Yang kedua, operasi tulang belakang, yaitu metode manajemen nyeri khusus pada bagian tulang belakang. Operasi ini dapat bertujuan untuk menstabilkan ruas-ruas tulang belakang atau mengurangi tekanan yang menyebabkan terjadinya nyeri pada syaraf tersebut. Yang ketiga, ada dorsal root entry zone operation atau DRES, yaitu metode pembedahan untuk meredakan nyeri dengan cara menghancurkan jaringan atau serabut saraf yang menimbulkan rasa nyeri pada pasien. Yang keempat, ada stimulasi listrik, yaitu
Metode pembedahan untuk meredakan nyeri dengan cara merangsang serabut syaraf dengan menggunakan aliran listrik. Yang keempat, ada konseling. Konseling dapat membantu pasien untuk mengatasi rasa sakit secara lebih baik dan biasanya berperan sebagai metode manajemen nyeri tambahan selain pemberian obat-obatan atau pembedahan. Konseling juga dapat membantu dokter untuk mengetahui perubahan psikis pasien yang ditimbulkan oleh nyeri tersebut. Yang kelima, ada akupuntur. Akupuntur dilakukan dengan menusuk jarum ke daerah tertentu pada tubuh untuk meredakan nyeri. Meskipun masih kontroversial, akupuntur cukup populer sebagai metode pengobatan untuk meredakan nyeri. Sekian video tentang penanganan nyeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.